yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan setiap orang yang percaya dia akan alami mujizatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Saudara terkasih, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Angkat suaramu kepada Tuhan bahwa Dialah kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami Tuhan, perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, besar kasih-Mu Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Semakin kami percaya kepadamu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau yang menyertai kehidupan kami. Engkaulah perlindungan kami atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-Mu Tuhan, kami aman di dalam-Mu Tuhan, sebab Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, perlindungan kami Tuhan. Saat badai datang dalam kehidupan kami, badai dalam rumah tangga kami Tuhan, badai dalam lingkungan kami, badai dalam pekerjaan kami Tuhan, kami tetap tidak akan pernah goyah, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Sore hari ini kami datang kepadamu, kami datang memuji Tuhan, kami datang menyembah Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan, karena 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Sebab Tuhan menyertai kami. Berbicara terus dalam kehidupan kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan melawati kami Tuhan, ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jesus. Haleluya. Oh. Dialah kota benteng kita yang teguh. Dialah perlindungan kita. Sebab dia aman di dalam kita. Sebab dia aman dalam kita. Haleluya. Oh. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan, kau yang membelaku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa Tuhan di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Dia Alfa dan Omega, Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Oh. Katakan, kau gunung batuku dan kau, yes, kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin kehidupan kita. Kau keselamatanku dan kau, dia yang membela kita, tak akan ku takut. Kamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidup, namun tangan Tuhan yang ajaib mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang, yes, haleluya, tak tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Dia Alfa dan Omega, dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, mari lambaikan tanganmu, yang benar, yes, tinggalkan. Dahulu, sekarang, janji-Mu tak berubah. Dia Alfa dan Omega, Omega, dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Dialah yang menjamin kehidupan kita. Amin. Masa depan kita ada di dalam tangan-Nya. Saudara tidak perlu takut lagi. Saudara tidak perlu khawatir lagi. Dia ada bersama-sama dengan kita. Katakan haleluya. Menerpa di dalam hidupku ini, walau badai menerpa di dalam hidup, namun tangan-Mu Tuhan, yes Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang, oh, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang, angkat kedua tanganmu, yes, tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta
kepada Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk. Saudara bisa mempersembahkan. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me,
memberkati. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita berseru kepadanya, katakan, Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekalipun ada badai dalam hidup kami Tuhan, tapi kami mau percaya, kami mau tetap cinta kepadamu Yesus. Kami terus cinta kepadamu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kami memanggil Engkau Tuhan. Ini aku anakmu. Selanjutnya kami serahkan kepada bendera Yason. Ya
Bapa kami. Kami memanggil Engkau Tuhan. Amin. Kami berlari kepadamu Yes. ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yeah. bahwa kasih-Mu selalu tersedia bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Bapa yang luar biasa Amin. baik atas hidup kami. Yes. Badai datang silih berganti, tetapi Engkau tetap Bapa kami yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan buat setiap ya Tuhan, kesetiaan Tuhan yang kami nikmati, Yeah. kami terima hari demi hari. Yes. Setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan adalah karena bukti Engkau setia dengan kasih-Mu Amin. bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami memohon ya Tuhan kemurahan Tuhan. Lawati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami ya Tuhan dikuasai oleh kebenaran Allah itu. Dan kebenaran Allah itu memerintah hidup kami ya Tuhan. Sebab kami rindu untuk menghidupi kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan hidup dalam kebenaran firman Allah. Berkati dari pertengahan sampai akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita sampai di minggu terakhir bulan September ya. Saat ini dan kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu Bapa kita yang tetap setia untuk menyertai kita. Haleluya. Mari kita dengan kerinduan akan firman Tuhan, kita akan meyakini ya, sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita, Dia juga akan terus menyertai kita. Haleluya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 36. Ya. Yeremia pasal 36. Betapa agungnya firman Allah. Ya, ini adalah tema kita dari bacaan Alkitab kita dalam Yeremia pasal 36. Sebenarnya bacaan kita ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-32, tetapi kita akan nanti kita akan membaca hanya bagian per bagian, tetapi kita akan melihat dan memahami kebenaran firman Tuhan itu. Yang pada sore hari ini saya mengajak kita untuk menyadari betapa agungnya firman Allah itu. Sejarah mencatat banyak peristiwa bagaimana usaha dari si jahat untuk melenyapkan firman Allah. Sejak di Taman Eden, si jahat berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran yang seharusnya diikuti oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, tetapi diputarbalikkan kebenaran itu. Kemudian dalam sejarah umat Tuhan, kita melihat bagaimana umat Tuhan tergelincir imannya. Kenapa? Karena firman Allah didesak oleh ajakan untuk mengikuti ilah-ilah lain. Israel hidup di tanah perjanjian, tanah Kanaan, di mana di situ ada tradisi budaya, ada kebiasaan untuk menyembah dewa-dewa. Dan tidak terkecuali juga umat Tuhan juga dipengaruhi oleh penyembahan-penyembahan ilah lain itu. Di dalam perjanjian baru Rasul Paulus mengatakan bahwa nanti juga akan datang, bahkan sudah sejak awal gereja mula-mula, awal-awal gereja, bahwa ada ilah zaman ini yang membutakan mata hati untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Ada roh-roh agamawi dan ilah-ilah zaman ini. Dan kita melihat bagaimana sekarang ini memang ada ilah-ilah yang tidak lagi berupa patung, tidak lagi berupa tempat-tempat pemujaan tertentu,
karena kita manusia modern, kita tidak lagi menuju atau menakuti tempat-tempat yang disakralkan seperti itu ya. Kan sekarang tempat-tempat yang katanya sakral itu dibongkar, dijadikan perumahan dan lain sebagainya ya. Tetapi ada ilah-ilah zaman ini ya. Zaman ini ilah-ilahnya patung atau berhalanya berupa apa? Berupa kesenangan-kesenangan, berupa kemajuan teknologi, berupa gadget ya. Sehingga orang tidak bisa lepas dari itu ya. Bisa ketinggalan dompetnya, bahkan bonceng ke istrinya ketinggalan, bisa ketinggalan, tapi HP-nya tidak bisa ketinggalan ya. Ilah-ilah zaman ini yang berusaha untuk menjauhkan orang percaya dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada sampai akhir zaman ada upaya untuk memudarkan dengan ajaran-ajaran palsu, dengan nabi-nabi palsu. Ya. Kalau kita membaca kitab Wahyu, maka di sana dikatakan bahwa usaha dari si jahat itu pada akhirnya yang terakumulasi dengan profil seorang antikristus, kemudian dengan ada nabi palsunya. Ya. Dan sekarang hal-hal seperti ini dibukakan, ya, dibukakan. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan tentang penyakit yang virus yang mewabah saat ini, COVID-19, bagaimana beberapa waktu yang lalu sudah ada novel yang menuliskan bahwa akan ada virus yang mewabah dari salah satu provinsi di Cina, di Wuhan, ya. Dan terjadi, ya. Terjadi. Karena apa? Karena mereka sedang playing God, ya. Sedang membuat seolah-olah ada nabinya yang menampaikan nubuatannya dulu melalui novel itu, ya. Dan kemudian benar-benar terjadi, ya. Dan ini adalah akhir zaman seperti itu. Supaya apa? Supaya menjauhkan, mengalihkan orang percaya dari firman Tuhan, ya. Nah, mungkin bagi kita berkata begini, ya, saya anak Tuhan, saya ini jemaat Tuhan yang setia. Saya tidak mungkin untuk bertindak menyepelekan atau tidak atau mengabaikan firman Tuhan. Tetapi tunggu dulu, ya. Tidak beda dengan pemerintahan yang anti terhadap kekristenan, yang melarang dan tidak segan untuk melenyapkan Alkitab. Demikian juga mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Maka tindakannya, sadar atau tidak, dipakai si jahat untuk melawan firman dan rencana Allah. Buktinya apa? Buktinya dalam kisah yang kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 36 ini. Di situ ada salah satu tokoh Raja Yehuda yang bernama Yoyakim. Ada urutan peristiwanya pada saat Nabi Yeremia melayani. Ya, Nabi Yeremia ini melayani sejak zaman Raja Yosia sampai kepada zaman Raja Sedekia. Ya, jadi berganti-ganti raja, tetapi Nabi Yeremia ini melayani Tuhan dengan setia. Dan pada saat kerajaan Yehuda diperintah oleh Raja Yoyakim, ya, maka ada perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia untuk membukukan setiap firman yang telah dia terima. Ya. Kemudian dituliskan. Nabi Yeremia memiliki seorang sekretaris bernama Baruk bin Neria yang menuliskan setiap nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Kemudian gulungan kitab, ya, zaman dahulu dibukukannya tidak menjadi buku yang dijilid seperti sekarang, ada percetakan dan lain sebagainya, tetapi berupa gulungan-gulungan papirus, ya, dari
kulit tumbuh-tumbuhan ya, seperti gelagah yang tumbuh di sungai-sungai atau di rawa-rawa yang dikeringkan kemudian itu dijadikan menjadi kertas ya. Dulu seperti itu, atau di kulit binatang yang disebut perkamen ya. Jadi dibuatlah sehingga menjadi suatu gulungan-gulungan ya. Gulungan itu karena bentuk dari tulisan itu tidak berupa buku tetapi gulungan-gulungan. Dan setelah ditulis kemudian Tuhan memerintahkan supaya disampaikan kepada umat Tuhan. Dan kebetulan waktu itu ada event religius berpuasa massal yang diadakan oleh bangsa Yehuda. Maka pada event tersebut firman Tuhan nubuatan disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Seharusnya Nabi Yeremia. Tetapi karena berhalangan maka kemudian yang menyampaikan adalah Baruk bin Neria. Setelah firman Allah, nubuatan firman Allah itu didengar oleh para pejabat bait Allah, mereka menjadi takut. Karena nubuatan firman Allah yang dituliskan itu berisi tentang nubuatan akan terjadinya malapetaka sebab umat Tuhan menjauh dari Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang mendengarkannya berkata, ini tidak hanya untuk kita, ini penting untuk disampaikan kepada raja. Jadi kemudian disampaikanlah kepada raja. Raja Yoyakim kemudian mendengarkan apa yang disampaikan itu. Kalau kita membaca, ini menjadi titik klimaks ya, kulminasi kita bagaimana firman Allah itu disampaikan kepada raja dan respon raja. Ya, mari kita membaca pasal 36 ini ayat yang ke-21. Ya. Ayat yang ke-21 saya bacakan. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu. Lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Ayat 22. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. 23. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-oyakkan dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu, ya. Dan seterusnya. Kita membaca di sini bahwa ketika firman Tuhan itu disampaikan, dibacakan, apa yang akan Tuhan kerjakan jika umat Tuhan tidak mau bertobat, maka Raja Yoyakim yang notabene adalah orang yang mengenal Tuhan Allah Israel, tetapi menolak firman Tuhan. Bahkan gulungan-gulungan itu selesai dibaca, dia rebut, dia ambil, kemudian dia robek-robek dengan pisau dan dibuang ke dalam api. Terus sangat banyak sampai habis. Dan inilah peristiwa yang terjadi. Apa yang kemudian dilakukan oleh raja? Raja bertanya, siapa yang menuliskan? Ini siapa yang menubuatkan? Maka diketahui bahwa yang menuliskan adalah Baruk dan yang menubuatkan adalah Nabi Yeremia. Dan kita membaca bagaimana kemudian raja memerintahkan supaya menangkap, mencari, mengejar. Dan tentu saja akan menghukum baik Yeremia maupun sekretarisnya Baruk. Tetapi Tuhan melindunginya, Tuhan menyembunyikannya. Dan kemudian Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk menuliskan kembali firman-Nya. Dan juga hukuman terhadap Raja Yoyakim yang menolak firman Tuhan itu disampaikan. Itu kita dapat melihat di dalam mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Peristiwanya, rangkaiannya adalah seperti ini. Dan saudara,
mari kita lihat sekarang sesuai dengan tema kita. Betapa agungnya firman Allah itu. Yang pertama, kita akan melihat betapa agungnya rencana firman itu. Kita perhatikan di dalam sebagaimana dituliskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kalau kita membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 16, maka di sana dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Rasul Paulus meringkaskan, inilah rencana firman Allah disampaikan. Bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita seorang yang mengikut Tuhan, kemudian kita tidak mengerti, kita bodoh, firman Allah datang itu untuk mengajar kita. Supaya kita mengerti. Kalau kita sebagai orang yang percaya menerima firman Tuhan, kita berjalan tidak benar, kita dalam langkah kita menuju kepada kesesatan yang menuju kebinasaan, maka firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan. Supaya kita tidak terlanjur untuk sampai kepada kebinasaan. Firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan. Bagaimana kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita perlu terus diperbaiki. Kelakuan hidup kita terus supaya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan itu datang untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tidak hanya sekali, namanya mendidik itu terus dikerjakan terus, dilakukan terus, diberikan. Seperti seorang ayah atau ibu orang tua yang mendidik anaknya. Kita tidak bisa mengatakan atau berkata kepada anak kita sekali, kemudian berharap dia akan melakukannya terus menerus. Yang terjadi adalah, yang saya alami adalah kita yang ngomong terus menerus sampai dia melakukannya. Yang terjadi adalah seperti itu. Jadi firman Allah itu ketika datang pada kita, kita belum berubah, datang lagi kepada kita. Datang lagi kepada kita. Supaya apa? Supaya kita dididik. Demikian juga kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, Yeremia pasal 36 ini. Yeremia 36 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Baik, saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa. Dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Ayat 3 yang menjadi perhatian kita. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sehingga aku, yaitu Tuhan, mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Kita melihat di sini betapa agungnya rencana firman itu. Untuk apakah firman itu dituliskan? Untuk apakah firman itu diperdengarkan? Yaitu Tuhan sedang merencanakan supaya keselamatan pengampunan bagi umatnya itu terjadi. Inilah rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menerima firman Tuhan, tidak ada Tuhan merencanakan supaya kita tersinggung, supaya kita terluka hatinya,
supaya kita dipermalukan, tidak. Ya. Firman Tuhan yang menegur itu adalah supaya kita diampuni dan diselamatkan. Katakan amin. Ya. Inilah rencana Tuhan. Ya. Rencana agung Tuhan. Ya. Saudara, mari kita bersyukur kalau firman Tuhan itu datang kepada kita. Amin. Ya. Kalau firman Tuhan itu menegur hidup kita, mari kita bersyukur. Tuhan merencanakan suatu rencana yang indah dalam hidup kita. Ya. Adalah kesalahan kalau seseorang seperti Raja Yoyakim, ya, marah ketika mendengar firman Tuhan. Ya. Wah, ini nubuatannya medeni, ya, menakutkan, bikin takut rakyatku, bikin takut masyarakat di Yehuda. Jadi buang saja, lenyapkan. Padahal Tuhan merencanakan supaya keselamatan, pengampunan Allah terjadi. Demikian juga bagi kita. Ketika firman Tuhan itu datang menegur hidup kita, mari kita menyadari bahwa ada rencana kebaikan Tuhan sedang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Mungkin pada waktu kita menerimanya rasanya tidak enak. Telinga kita tidak enak untuk mendengarnya. Hati kita seperti tergores. Tetapi seperti yang dituliskan di dalam surat Ibrani, bukankah firman itu adalah seperti pedang bermata dua, yang akan menusuk dalam untuk memisahkan sendi-sendi dari sumsum, untuk memisahkan, mengoperasi hidup kita. Kalau kita melihat atau mengetahui bagaimana dokter yang mengoperasi itu, tidak pernah dokter yang mengoperasi kemudian tunggu sebentar ya, saya baru ngasah pisaunya, tidak ada. Pasti pisaunya sudah dipersiapkan, pisau yang paling tajam. Supaya apa? Supaya bisa mengeluarkan sakitnya, mengeluarkan penyakit-penyakit dari hidup, dari tubuh orang yang dioperasi itu, pasien itu, sehingga orang itu menjadi sehat. Dan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang sangat tajam, supaya mengoperasi hidup kita, mengeluarkan dosa-dosa, kelakuan yang tidak benar dari hidup kita. Kalau kita merasa tidak enak, tidak nyaman, sakit, tetapi mari kita ingat, supaya kita sembuh. Supaya rencana Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya itu adalah supaya pengampunan terjadi. Yoyakim menolak karena tidak menyadari rencana agung firman Tuhan. Yang kedua, betapa agungnya firman Allah itu. Betapa agungnya pelayanan firman. Betapa agungnya pelayanan firman. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, di sini dikatakan demikian, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Tuhan berfirman, Yeremia, tuliskan semua firman yang sudah aku pernah sampaikan kepadamu. Tuliskan itu. Sejak kapan? Sejak pertama kali kamu mendengarnya. Sejak Raja Yosia memerintah. Kalau saya membaca dan menghitung-hitung, maka di situ ada didapati jangka waktu kurang lebih 15 sampai 17 tahun. Sejak Nabi Yeremia melayani Tuhan pada zaman Raja Yosia sampai kepada zaman Raja Yoyakim. Saudara, ini tidak mudah. Apa yang sudah pernah diterima, dia harus ingat-ingat
tahun kemarinnya, sampai 15 tahun yang lalu, apa yang Tuhan sudah pernah katakan, dia harus ingat-ingat, dia harus tuliskan itu. Betapa agungnya pelayanan firman itu. Karena pelayanan firman itu adalah pelayanan ketaatan penuh. Orang yang tidak taat tidak akan mau mengerjakannya. Mau enggak bapak-bapak atau ibu-ibu saudara semua mengingat-ingat ya, peristiwanya kemarin 10 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Kemarin aku mendapat firman Tuhan apa ya? Kalau dites kira-kira minggu yang lalu siapa yang datang, kemudian ingat enggak firman Tuhan yang disampaikan? Ya, mungkin ada sebagian yang ingat. Tapi kalau ditanya, bulan yang lalu ada yang ingat? Ya, ibadah minggu sore yang disampaikan firman Tuhannya, ya, mulailah kita garuk-garuk. Ya. Apa ya? Ya. Waktu itu bulan yang lalu Pak Yo masih di Indonesia atau sudah Om Wason ya yang menyampaikan firman Tuhan? Atau kemarin ada tamu itu ya? Ya. Mulai kita bingung. Ya. Kalau ditanya lagi, tahun yang lalu ingat enggak firman Tuhannya? Ya. Kalau ingat coba tuliskan sekarang. Ya. Gimana? Mudah atau gampang? Ya. Sulit. Nih. Betapa agungnya pelayanan firman Tuhan itu. Ya. Kalau seseorang tidak punya ketaatan penuh, tidak akan mampu untuk melakukannya. Tidak akan mau untuk melakukannya. Repot sekali. Ya. Sulit untuk dilakukan. Tetapi kita dapat melihat di sini. Nabi Yeremia harus mengingat-ingat ya, pesan-pesan Tuhan yang sudah pernah dia terima. Belasan tahun yang lalu, 15 atau 17 tahun yang lalu, dia harus ingat. Dan kemudian disampaikan kepada Baruk, dan Baruk menuliskannya. Ya. Dan ini adalah pelayanan dengan penuh ketaatan. Ya. Pelayanan firman adalah pelayanan penuh ketaatan. Kalau kita membaca ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dikatakan demikian. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa, engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu, kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakan juga. Ya. Ada perintah dari Nabi Yeremia. Ya. Seharusnya dialah yang menyampaikan firman Tuhan itu. Tetapi tiba-tiba dia berkata kepada Baruk, sekretarisnya, ya, aku berhalangan ini. Ya. Tidak tahu apakah sakit atau ada hal-hal yang lain. Alkitab tidak menjelaskan, tetapi karena berhalangan kamu yang pergi. Kamu yang membacakan. Ya. Jadi Baruk ini harus berubah profesi. Ya. Dia adalah sekretaris, tiba-tiba disuruh untuk berkhotbah. Ya. Dan kalau orang tidak punya ketaatan akan berkata, janganlah. Ya. Itu bukan tugas saya. Om Yeremia. Ya. Aku kalau nulis ahli, tapi kalau untuk khotbah ya tidak bisa saya. Ya. Tapi kita melihat di sini betapa agungnya pelayanan firman itu. Ya. Pelayanan yang penuh ketaatan. Ya. Sekalipun tentu saja bagi Baruk ada situasi keadaan yang tidak nyaman, keluar dari comfort zone-nya, ya, dari zona nyamannya, ya, untuk melangkah sesuatu yang belum pernah dia kerjakan mungkin. Ya. Tetapi demi firman Tuhan diberitakan, dia lakukan. Karena itu kita dapat melihat di sini betapa agungnya pelayanan firman itu. Kemudian pelayanan firman adalah pelayanan sepenuh hidup. Kalau kita membaca ayat yang ke-19, dikatakan demikian. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Ya. Kemudian ayat yang ke-26, saya akan bacakan. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmeel,
Seraya bin Asriel, dan Selemia bin Abdel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Ya. Kita dapat melihat bagaimana seorang pelayan, ya, 2 orang kita lihat di sini, yang menyampaikan firman Tuhan, yang menuliskan firman Tuhan, yang mengkhotbahkan, yang memberitakan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu diterima oleh orang yang tidak bertobat, ya, kemudian membawa amarah, ya, sehingga berusaha untuk menangkap, untuk menghukum. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Raja Yoyakim seandainya Yeremia dan Baruk ini tertangkap. Tetapi kita dapat menyimpulkan di sini bahwa bagi Yeremia dan Baruk menyampaikan firman Tuhan berarti menempatkan hidup dalam ancaman, bahkan ancaman kematian. Artinya pelayanan firman itu adalah pelayanan sepenuh hidup. Ditohi pecahing dodo wutahing ludiro. Kalau istilah wayangnya kan seperti itu. Mau apapun yang terjadi, aku harus kerjakan ini. Sebab ini adalah pesan Tuhan. Jadi pelayanan firman Tuhan itu bukan pelayanan yang biasa-biasa. Pelayanan sepenuh hidup. Dan kita melihat dan kita perlu menyadari betapa agungnya pelayanan firman itu. Kalau kita membaca ayat 27, 28 dan ayat 32, pelayanan pemberitaan firman itu adalah pelayanan yang anti putus asa. Ayat 27, sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ambil pulalah gulungan lain, tulislah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Ayat 32, maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Firman yang disampaikan oleh Yeremia dan Baruk ditolak, dihinakan, bahkan dilenyapkan, dibakar. Sampai hidup mereka pun diancam. Tetapi tidak menghentikan para pelayan firman ini untuk kembali menuliskan firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ambil lagi gulungan, tuliskan lagi. Dan mereka melakukannya. Dan ini tidak mudah. Tidak seperti zaman sekarang. Apa ini sudah hilang print-printannya, kemudian kita tinggal buka laptop kita atau komputer kita, kemudian kita membuka file yang tersimpan di situ, kemudian tampil lagi, tinggal print ulang. Kalau zaman sekarang seperti itu. Kalau zaman dulu enggak, nulis lagi, dan nulis selama peristiwa-peristiwa firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan selama 15 tahun, ditulis lagi. Tidak putus asa. Dan nanti kalau firman ini tidak diterima, disampaikan seperti kemarin bagaimana? Ora urusan. Yang aku tahu adalah Tuhan meminta untuk menulis lagi dan aku akan tulis lagi. Saudara, kalau menulis menyalin kitab itu tidak gampang, tidak gampang. Karena kalau menulis itu dalam pelajaran tentang bagaimana menyalin kitab atau mentransliterasikan kitab itu, tulisan itu harus ditulis demikian rupa. Ketika di situ ada nama Tuhan disebutkan,
Maka dalam satu baris nama Tuhan itu harus posisinya pas di tengah. Ya. Jadi tidak boleh cenderung di awal atau di akhir, harus pas di tengah. Ya. Kemudian kalau ada kesalahan, ya, maka tidak ada undo, ya, tidak ada diulang, dihapus, tidak ada. Tulisan itu dilenyapkan, ya. Ditulis ulang lagi dari awal. Karena supaya tidak ada salinan yang salah. Ya. Dan itu adalah disiplin yang ditetapkan oleh para penulis masoret, ya, ketika menuliskan atau menyalin kitab. Ya. Jadi ini pekerjaan tidak mudah. Ya. Pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, ya, dan energi, dan belum tentu juga hasilnya dihargai. Tetapi kita melihat di sini, pelayanan firman itu adalah pelayanan yang anti putus asa. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghidupi firman Tuhan, kemudian kita punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, dan mungkin pada keluarga kita, mungkin kepada orang-orang yang kita jumpai, ya, kemudian orang itu luweh, ya, cuek, tidak peduli dengan apa yang kita katakan, ya. Jangan putus asa. Karena kita hidup untuk melayani firman itu, maka kita akan melakukannya lagi. Ya. Kita tidak peduli. Ya. Aku disepelekan, ya. Tidak dipedulikan. Ya. Tapi ketika Tuhan berkata, sampaikan lagi, sampaikan. Ya. Seperti Nabi Yeremia dan Baruk, ya. Menuliskan lagi. Tuliskan lagi, ya. Berapa gulungan, berapa banyak, berapa ribu kata, tidak tahu. Tetapi yang jelas ketika Tuhan berfirman, tuliskan lagi, ditulis lagi. Ya. Pelayan firman adalah pelayan yang seharusnya tidak pernah putus asa. Ya. Dan betapa agungnya pelayanan firman itu. Ya. Dan yang ketiga, betapa agungnya firman Tuhan itu. Betapa agungnya kuasa firman itu. Ya. Kuasa firman lebih dari otoritas raja. Ya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26, bagaimana Raja Yoyakim berusaha membungkam firman Tuhan dengan membakar habis gulungan kitab nubuatan itu. Berusaha untuk mengejar para pelayan firman itu, Yeremia dan Baruk. Tapi kuasa firman jauh lebih dahsyat. Ya. Tuhan berkuasa untuk melindungi para pelayan-pelayan firman itu. Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Bahkan lebih kuat lagi, firman Tuhan itu terrealisasi. Ya. Apa yang dinubuatkan itu terjadi. Ya. Orang melenyapkannya. Raja Yoyakim membuangnya ke dalam api supaya tidak didengar, supaya tidak sampai kepada orang banyak mungkin. Tetapi kuasa firman itu lebih daripada otoritas raja. Haleluya. Dan betapa agungnya kuasa firman itu. Ya. Kalau kita hidup menghidupi firman Tuhan, jangan takut. Ya. Tuhan yang membela kita. Ya. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menjagai kita. Mungkin orang atau pihak-pihak yang dipakai oleh si jahat berusaha untuk membungkamnya. Tetapi kalau apa yang disampaikan itu adalah pesan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Kuasa firman itu jauh lebih berkuasa dari otoritas raja. Ya. Bahkan kuasa firman itu menentukan kekuasaan raja. Kalau kita membaca ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Ayat 29 sampai 31. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan
dari dalamnya manusia dan hewan. Ayat 30. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. 31. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Amin. Ya. Yoyakim adalah seorang raja, punya kewenangan, punya kekuatan, punya kekuasaan. Tetapi saat dia tidak menghargai firman dari raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi, maka terhentilah kekuasaannya. Ya. Bahkan keturunannya pun tidak memiliki lagi kesempatan untuk berkuasa menjadi raja. Ya. Kuasa firman menentukan kekuasaan raja. Ya. Hidup kita perlu kita sadari ya, bahwa hidup ini ditentukan ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Jangan ketika kita menghadapi kesulitan kita begitu mau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Awal-awal ketika kita dalam kesusahan kita berkata, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu, dan kita setia melakukannya. Tetapi setelah diangkat, tetapi setelah nyaman kehidupannya, kemudian mulai angkuh. Ya. Sadarilah seperti Yoyakim ini, ya, bahwa kuasa firman itu yang menentukan kekuasaan raja. Ya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu menyadari betapa agungnya kuasa firman itu. Ya. Hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan dan estimasi ya dunia ini. Ya, saudara, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa diperkirakan kuartal ketiga ini Indonesia juga masih akan defisit neraca perdagangan. Ya. Dan kalau 2 kuartal berturut-turut mengalami defisit akan masuk yang namanya resesi. Ya. Dan seterusnya. Karena dia ahli ekonomi bisa memperkirakan. Ya. Tetapi kalau orang yang diliputi oleh kekhawatiran, ya, mungkin akan menjadi, waduh bagaimana ini ya, nanti semakin sulit ini. Ya. Perekonomian semakin sulit, ya. Kehidupan menjadi semakin sulit. Ya. Bagaimana? Ya. Saudara, percayalah kepada firman Tuhan lebih daripada segala estimasi yang dilakukan oleh manusia, sekalipun itu pakarnya. Ya. Kalaupun itu terjadi, bukankah Tuhan berkata bahwa lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi Tuhan meliharakan. Ya. Lihatlah bunga bakung yang tidak memintal, tetapi Tuhan mendandani lebih indah daripada Salomo dengan segala kemuliaannya. Ya. Jadi firman Tuhan itu berkuasa. Ya. Dan betapa agungnya kalau kita meyakini firman Tuhan. Ya. Hidup kita, mari kita arahkan untuk percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Haleluya. Sebagai bagian yang terakhir, ya, dari betapa agungnya firman Tuhan itu, kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan adalah berkat Tuhan bagi kita, ya, bagi semua manusia sebenarnya. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak menerima dan mempercayainya. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana firman Tuhan tadi, ya, kita tahu bahwa supaya pengampunan Tuhan itu diterima oleh umat Tuhan. Tuhan tidak merencanakan meden-medeni, menakut-nakuti, ya, tetapi supaya umat Tuhan tahu, ya, sadar
bahwa hidupnya keliru dan kemudian bertobat, dan ketika bertobat Tuhan mengampuni. Ya. Dan kita menyadari hal itu. Oleh sebab itu firman Tuhan itu datang kepada kita, berarti berkat Tuhan datang kepada kita. Katakan amin. Ya. Ya, oleh sebab itu mari kita terima. Ya. Mari kita percayai, mari kita hidupi. Yang kedua, mari hargai kesempatan untuk melayani firman. Ya. Kalau ada kesempatan bagi kita untuk melayani firman, ya, tidak harus berkhotbah seperti saya seperti ini, ya, tetapi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, nilai-nilai kebenaran itu kepada orang lain, ya, hargai itu. Ya. Saya suatu ketika mau membeli kaos, ya, karena pada tidak tahu tahun berapa saya lupa, tetapi ada kaos yang di print itu, ya. Jadi, wih ini kaosnya bagus ini, ya. Kita bisa apa? Tunggu di print langsung jadi, ya. Kemudian gimana caranya? Pilih ini gambarnya, ya. Terus bisa kasih tulisan apa? Dan waktu itu saya melihat gambarnya ada superhero, ada mobil, ada motor, dan ada gambar-gambar yang lain banyak sekali. Ya. Kemudian saya tertarik dengan salah satu gambar, yaitu motor tetapi seperti kena X-ray gitu ya. Jadi kelihatan mesinnya, dalamnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya pilih ini. Ya. Kemudian tulisannya apa Pak? Ya, apa Mas? Ya. Kemudian saya berkata, tulisannya apa ya? Ya. Oh iya, ya, saya ingat firman Tuhan. Ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Ya, kemudian saya ini tulisannya seperti ini, Mbak. Ya. Dan orangnya itu pakai kerudung. Ya. Kemudian dia bertanya kepada saya, wah kok bagus sekali, dapat dari mana ini tulisan kata-kata ini katanya. Ya. Karena tidak kenal firman Tuhan. Ya. Saya kemudian bersaksi, iya saya dapat dari Alkitab. Ya. Oh gitu katanya. Ya. Saudara, hal-hal kecil yang kita lakukan, aktivitas kita dapat sampaikan. Ya. Firman Tuhan itu. Ya. Hargai kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Apa yang kita lakukan. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bekerja, berusaha, ya, ketemu dengan pelanggan, ya, mungkin dengan bawahan atau berurusan dengan atasannya, ya. Ketika hadapi masalah apa yang harus dilakukan solusinya, ya. Kemudian kita berdoa pada Tuhan, ya. Tuhan ingatkan firman Tuhan, ya. Ada sesuatu yang kita sampaikan, ya. Ada banyak kesempatan, hargai kesempatan itu. Ya. Kesempatan menyampaikan firman Tuhan, melayani firman Tuhan. Ya. Sebab pelayanan firman Tuhan itu adalah pelayanan yang agung. Ya. Dan mari kita hormati juga hamba-hamba firman yang terbukti setia dan berdedikasi. Seperti Yeremia, seperti Baruk bin Neria. Ya. Yang ketika diminta oleh Tuhan, sampaikan firman Tuhan, dan itu berarti membuat hidupnya terancam, mereka tetap melakukannya. Ya. Yang ketika Tuhan berkata, gulungan kitabnya sudah habis, hangus, dibakar oleh Yoyakim, tulis lagi, dan mereka lakukan lagi. Ya. Orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan firman itu, dan terbukti setia dan berdedikasi, mari kita hormati. Karena pelayanan firman itu adalah pelayanan yang agung. Tidak mudah. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita memiliki dan menghidupi firman Tuhan, itu sama dengan hidup dalam kuasa yang tak terkalahkan. Haleluya. Karena kuasa firman itu sangat luar biasa. Ya. Yoyakim, seorang raja, dia pakai kekuasaannya untuk menindas firman. Untuk menindas pelayan-pelayan firman. Tetapi dia gagal. Kenapa? Karena kuasa firman itu jauh lebih besar. Demikian juga jika kita memiliki
menghidupi firman Tuhan, maka kita hidup dalam kuasa yang tak terkalahkan. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita membaca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Ya, ayat yang terkenal. Yesus Kristus firman yang agung itu. Ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Ya. Yesus Kristus adalah firman yang agung itu. Ya. Firman yang sudah menjadi manusia. Ya. Kalau kita melihat kuasa firman itu, maka kita dapat melihat bagaimana Yesus Kristus menghidupi, menjalani kehidupannya yang penuh kuasa. Kalau kita melihat bagaimana agungnya pelayanan firman itu, kita dapat melihat bagaimana dia menghidupi rencana Bapa sampai mati di kayu salib. Ya. Kalau kita melihat bagaimana rencana agung firman itu, maka kita dapat melihat bagaimana Yesus Kristus menyatakan keselamatan, pengampunan itu terjadi bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran